Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Purwoda Farel dengan NIM 400403246200003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyoprayogo STMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang I2C pada sistem STM32 dan ESP32, yang dimana ini merupakan tugas praktikum sistem embedded yang ke-8. Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian I2C. Jadi, I2C adalah singkatan dari Inter-Integrated Circuit, merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor pada tahun 1982. Nah, protokol ini dirancang untuk menghubungkan mikrokontroler dengan berbagai perangkat periferal seperti sensor, memori EEPROM, LCD, dan modul lainnya. Keunggulan utama I2C adalah penggunaan hanya dua jalur komunikasi, yaitu SDA atau serial data untuk transmisi data dan SCL serial clock untuk sinkronisasi waktu. Dengan konfigurasi sederhana ini, satu mikrokontroler dapat berkomunikasi dengan banyak perangkat sekaligus pada satu bus yang sama. I2C menggunakan sistem komunikasi half duplex, di mana pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara bergantian melalui jalur SDA. Sinkronisasi data diatur oleh sinyal clock pada jalur SCL yang dikendalikan oleh perangkat master. Nah, selanjutnya ada konsep dasar I2C, di mana yang pertama ada fungsi I2C. Jadi I2C berfungsi sebagai protokol komunikasi serial yang memungkinkan pertukaran data antara mikrokontroler dengan berbagai perangkat periferal seperti sensor, LCD, dan memori. Protokol ini dirancang untuk komunikasi jarak pendek dengan efisiensi penggunaan pin yang tinggi. Yang kedua ada prinsip kerja komunikasi serial. I2C menggunakan komunikasi serial sinkron dengan dua jalur utama, yaitu SDA atau serial data untuk transfer data dan SCL serial clock untuk sinkronisasi. Data dikirim secara bit per bit dengan clock yang dikendalikan oleh perangkat master, memastikan komunikasi terkoordinasi dengan baik. Yang selanjutnya ada konsep master-slave. Dalam jaringan I2C, perangkat master berperan sebagai pengendali utama yang mengatur komunikasi dan menghasilkan sinyal clock. Perangkat slave merespon perintah dari master berdasarkan alamat uniknya. Satu master dapat berkomunikasi dengan banyak slave pada bus yang sama. Selanjutnya ada jalur komunikasi I2C. Yang pertama ada jalur SDA atau serial data. SDA merupakan jalur bidireksional yang berfungsi untuk mentransmisikan data antara master dan slave. Jalur ini dapat mengirim dan menerima data secara bergantian sesuai dengan protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Kedua ada jalur SCL atau serial clock. Nah, SCL adalah jalur clock yang dikendalikan oleh master untuk mensinkronkan transfer data. Setiap bit data pada jalur SDA dibaca atau ditulis berdasarkan sinyal clock dari SCL, memastikan timing yang tepat. Selanjutnya ada sistem addressing I2C. I2C menggunakan addressing 7 bit untuk 128 alamat atau 10 bit 1024 alamat untuk mengidentifikasi setiap perangkat slave. Setiap slave memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan slave tertentu tanpa bertabrakan. Selanjutnya yaitu ada proses komunikasi data I2C. Pertama ada start condition. Komunikasi I2C dimulai dengan start condition, yaitu kondisi ketika jalur SDA berubah dari high ke low, sementara jalur SCL tetap dalam keadaan high. Kondisi ini menandakan bahwa master akan memulai transmisi data dan semua slave harus memperhatikan bus. Yang kedua ada transfer data dan ACK atau NACK. Setelah start condition, master mengirimkan alamat slave 7 atau 10 bit diikuti bit R per W. Data ditransfer per byte atau 8 bit
melalui SDA yang disinkronkan dengan clock SCL. Setiap byte diakhiri dengan bit acknowledge atau ACK dari penerima sebagai konfirmasi atau NACK jika gagal. Terakhir ada stop condition. Komunikasi diakhiri dengan stop condition, yaitu kondisi ketika jalur SDA berubah dari low ke high, sementara SCL dalam keadaan high. Nah, kondisi ini menandakan bahwa master telah menyelesaikan transmisi dan bus I2C kembali dalam keadaan idle, serta siap untuk komunikasi berikutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan I2C. Kelebihan yang I2C yaitu protokol I2C memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan populer dalam komunikasi antar perangkat. Yang pertama, I2C mendukung koneksi multi-device yang memungkinkan hingga 127 perangkat terhubung dalam satu bus yang sama. Yang kedua, hanya membutuhkan dua jalur komunikasi yaitu SDA dan SCL, sehingga menghemat jumlah pin GPIO yang digunakan pada microcontroller. Ketiga, sistem addressing yang fleksibel memudahkan identifikasi setiap perangkat secara unik tanpa memerlukan jalur chip select tambahan seperti pada SPI. Lalu, kekurangan I2C yaitu meskipun memiliki banyak kelebihan, I2C juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, kecepatan transfer data relatif terbatas dibandingkan protokol lain seperti SPI dengan metode standar hanya 100 kHz hingga 400 kHz pada mode fast. Kedua, jarak komunikasi yang pendek karena rentan terhadap noise pada kabel yang panjang. Ketiga, kompleksitas dalam pemilihan nilai pull-up resistor yang tepat untuk memastikan sinyal stabil dan komunikasi berjalan optimal. Selanjutnya adalah karakteristik I2C pada STM32. Microcontroller STM32 memiliki dukungan I2C yang sangat lengkap dan powerful. STM32 dilengkapi dengan multiple I2C peripheral, di mana sebagian besar varian memiliki 2 hingga 4 modul I2C independen yang dapat beroperasi secara simultan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menghubungkan berbagai perangkat I2C pada jalur yang berbeda tanpa konflik addressing. STM32 mendukung Phase Mode Plus atau FM Plus dengan kecepatan hingga 1 MHz, jauh lebih cepat dibandingkan standar mode 100 kHz dan Phase Mode 400 kHz. Fitur ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data berkecepatan tinggi. Keunggulan lain STM32 adalah dukungan DMA atau Direct Memory Access. Transfer pada komunikasi I2C dengan DMA, proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan tanpa intervensi CPU secara terus-menerus, sehingga CPU dapat mengerjakan tugas lain dan efisiensi sistem meningkat signifikan. STM32 juga menyediakan interrupt handling yang komprehensif untuk I2C, meliputi interrupt saat data diterima, transmisi selesai, error detection, dan berbagai kondisi lainnya. Fitur ini memungkinkan penanganan komunikasi I2C secara real-time dan responsif. Nah, selanjutnya ada karakteristik I2C pada ESP32. ESP32 memiliki karakteristik I2C yang unggul untuk berbagai aplikasi IoT. Microcontroller ini dilengkapi dengan dua I2C controller, yaitu I2C 0 dan I2C 1, yang memungkinkan penggunaan dua jalur I2C secara independen dan simultan. Fitur ini sangat bermanfaat ketika menghubungkan banyak perangkat I2C dalam satu sistem. Keunggulan utama ESP32 adalah pin remapping yang sangat fleksibel. Berbeda dengan microcontroller lain yang memiliki pin I2C tetap, ESP32 memungkinkan pengguna untuk menetapkan pin SDA dan SCL pada hampir semua GPIO yang tersedia. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan dalam kerancangan PCB dan menghindari konflik pin dengan fungsi lain. ESP32 juga mendukung fitur clock stretching, di mana perangkat slave dapat menahan jalur SCL dalam kondisi low untuk memperlambat komunikasi ketika membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama. Fitur ini memastikan integritas data tetap terjaga meskipun slave memiliki kecepatan pemrosesan yang berbeda-beda.
Integrasi Wi-Fi dan Bluetooth pada ESP32 menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi I2C sekaligus konektivitas nirkabel. Data dari sensor I2C dapat langsung dikirim melalui Wi-Fi atau Bluetooth tanpa memerlukan modul tambahan. Nah, selanjutnya ada implementasi pada praktikum. Yang pertama ada satu jalur SDA SCL untuk 2 LCD. Dalam praktikum ini, 2 LCD 16x2 I2C dihubungkan pada satu jalur komunikasi yang sama, SDA dan SCL. Hal ini memungkinkan karena protokol I2C mendukung multi-device pada bus yang sama. Kedua LCD berbagi jalur data dan clock yang terhubung ke pin I2C microcontroller. Kedua, ada konfigurasi addressing berbeda. Setiap LCD I2C memiliki modul PCF8574 dengan address default 0x27. Untuk menggunakan dua LCD, address salah satu modul diubah menjadi 0x26 melalui jumper A0, A1, atau A2 pada PCB. Dengan address berbeda, master dapat mengakses masing-masing LCD secara independen. Terakhir, menghindari konflik address. Konflik address terjadi ketika dua perangkat memiliki address identik pada bus yang sama. Untuk menghindari hal ini, pastikan setiap perangkat I2C memiliki address yang unik. Gunakan I2C scanner untuk memverifikasi address sebelum mengimplementasi. Dokumentasi konfigurasi jumper yang digunakan pada setiap modul. Selanjutnya ada komunikasi master-slave. Proses pengiriman data, STM32 sebagai master menginisiasi komunikasi dengan mengirimkan start condition. Master kemudian mengirimkan alamat ESP32 sebagai slave 7 bit diikuti bit write yaitu 0. Setelah menerima ACK dari ESP32, master mengirimkan data byte per byte. Setiap byte yang dikirimkan akan dikonfirmasi dengan ACK dari slave sebelum byte berikutnya dikirim. Selanjutnya ada proses penerimaan data. Untuk menerima data dari ESP32, STM32 mengirimkan start condition dan alamat slave dengan bit rate yaitu 1. ESP32 merespon dengan ACK dan mulai mengirimkan data. Master memberikan ACK untuk setiap byte yang diterima, kecuali byte terakhir yang direspon dengan NACK untuk mengakhiri transfer data. Selanjutnya ada tampilan output pada LCD. Data yang diterima dari komunikasi I2C ditampilkan pada LCD 16x2. STM32 mengirimkan perintah ke LCD melalui modul I2C PCF8574. Proses meliputi pengiriman instruksi kontrol LCD, penentuan posisi kursor, dan pengiriman karakter ACII untuk ditampilkan. Kedua LCD dapat menampilkan data berbeda berdasarkan alamat masing-masing. Selanjutnya ada faktor pengaruh komunikasi I2C. Yang pertama ada clock speed dan timing. Kecepatan clock atau SCL sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi I2C. Mode standar beroperasi pada 100 kHz, phase mode pada 100 kHz, phase mode pada 400 kHz, dan high speed mode hingga 3,4 MHz. Pemilihan kecepatan harus mempertimbangkan kapasitansi jalur dan kemampuan perangkat slave. Timing yang tepat antara sinyal clock dan data sangat krusial untuk memastikan data terbaca dengan benar. Selanjutnya yaitu noise dan pull-up resistor. Pull-up resistor berfungsi menjaga jalur SDA dan SCL pada kondisi high saat idle. Nilai resistor yang umum digunakan berkisar 2,2 kΩ hingga 10 kΩ, tergantung pada kecepatan komunikasi dan kapasitansi jalur. Noise elektromagnetik dapat mengganggu sinyal I2C sehingga diperlukan pemasangan kabel yang pendek, shielding yang baik, dan filtering untuk minimalkan interferensi. Selanjutnya yaitu sinkronisasi data. Sinkronisasi antara master dan slave sangat penting dalam komunikasi I2C. Clock stretching memungkinkan slave menahan jalur SCL untuk memperlambat komunikasi jika belum siap. Arbitrasi melalui multi-master mencegah konflik ketika beberapa master mencoba mengakses bus secara bersamaan. Pengaturan timing, setup, dan hold time yang tepat memastikan data stabil saat disampel oleh penerima. Terdapat percobaan yang pertama, yaitu di mana STM32 sebagai master dan ESP32 sebagai slave. Nah, di sini terdapat programnya untuk STM32. Bentar. Nah, ini programnya STM32.
yang akan mengirimkan ke port ESP32 yang mengirimkan tulisan kelompok 3 Purwoda dengan fungsi static konstan karakter, yang dimana char itu berarti karakter atau huruf abjad gitu. Nah, di sini akan menampilkan di LCD, maka dia akan mengeprintanya di LCD I2C, yaitu menunjukkan angka kelompok 3, tulisan kelompok 3 dan tulisannya Purwoda Farel. Dan ini untuk program yang ESP32 yang akan menerima dari STM32 tulisan. Nah, dia akan ngeprint atau serial printan dari itu. Jadi ESP32 nya itu ready sebagai slave gitu ya teman-teman. Dan ini terdapat juga platform I/O. Ya, platform I/O-nya seperti ini, yaitu set CPU aktif 0 kali 2BA 1477, ya ini dimana angka konfigurasi dari board microcontrollernya. Nah, di sini terdapat percobaan yang pertama, di mana yang percobaan pertama di sini terdapat programnya dan di sini terdapat hardware-nya. Nah, di sini STM32 sebagai master dan ESP32 itu sebagai slave atau pengirimnya. Nah, di mana di sini terdapat programnya. Yang pertama yaitu program dari STM. Nah, program dari STM ini sendiri itu sebagai pengirim data, yang dimana di sini terdapat programnya. Nah, untuk addressnya yaitu menggunakan 0 kali 28 dan di sini dikirimkan datanya yaitu kelompok 3 Purwoda Farel. Nah, ini untuk programnya for win 8 i-nya itu sama dengan 0 atau incrementnya, dan ini program dari ESP-nya. Nah, ini program dari ESP-nya. Nah, langsung saja kita jalankan programnya, upload. Nah, setelah diupload, maka si LCD-nya akan menampilkan tulisan kelompok 3 Purwoda Farel. Nah, di sini si STM32 sebagai master, di mana di sini terdapat pin PB11 yaitu SD nyambung ke SDA GPIO 21 DSP, dan pin PB10 nyambung ke pin GPIO 22 di ESP, dan ground ke ground ini, dan VCC ke 3,3 volt STM. Nah, untuk LCD-nya menggunakan SDA-nya ke pin PB6 dan SCL-nya ke pin PB7 gitu. Nah, jadi cara kerja I2C atau integrated circuit itu seperti itu. Jadi ada salah satu pengirim dan ada yang menerimanya datanya. Nah, di sini terdapat percobaan yang kedua, yaitu di mana percobaan kedua kita menggunakan board ESP32 sebagai master dan STM32 menampilkannya itu sebagai slave. Nah, ini kebalikan pada percobaan yang pertama. Nah, untuk programnya di sini terdapat program dari ESP32 yang sebagai master. Nah, dia akan mengeprintkan atau mengirimkan tulisan kelompok 3 teknologi rekayasa otomasi ke board STM32. Nah, kebalikannya tadi percobaan yang pertama. Nah, ini terdapat programnya. Di sini nilainya yaitu 2. Nah, kalau I2C-nya error, di LCD I2C-nya error, maka dia akan nampil tulisan I2C error. Gitu.
Nah, untuk program STM32 seperti ini, dia akan menerima dari program dari ESP32. Nah, untuk SDA-nya itu PB7 dan SCL-nya itu PB6. Untuk serial baggingnya yaitu 115.200. Nah, ini programnya, dan ini terdapat platform I/O-nya. Untuk COM-portnya itu saya menggunakan COM7 gitu. Nah, langsung saja kita ke hardware-nya. Nah, di sini terdapat percobaan kedua. Nah, di sini terdapat programnya dan ini merupakan hardware-nya, di mana di sini si ESP sebagai master atau pengirim dan STM32 sebagai slave atau penerimanya. Nah, jadi di sini terdapat program untuk ESP dalam bentuk main CPP yang nantinya pengirim ini akan mengirimkan tulisan kelompok 3 teknologi rekayasa otomasi kelas praktikum A di STM32 yang akan ditampilkan di serial monitor dan LCD. Nah, di sini terdapat program untuk main CPP ESP32. Nah, untuk programnya STM sendiri itu yang ini. Di sini terdapat program untuk menerima dari si ESP32 atau STM-nya itu sebagai slave. Nah, di sini terdapat programnya yang akan ditampilkan di LCD 16x2. Nah, untuk platform I/O-nya ini di sini seperti ini. Nah, di sini kita langsung saja upload untuk programnya. Nah, di sini sudah sukses dan akan muncul tulisan kelompok 3 teknologi rekayasa otomasi. Nah, akan berurutan seterusnya sampai kita memberhentikannya. Nah, di mana di sini terdapat pin-pinnya, yaitu pin GPIO 21 sebagai SDA dari ESP dikirim melalui ke PB11 pin STM dan SCL GPIO 22 sebagai SCL dan dikirim ke STM 32 sebagai slave di pin PB10. Nah, untuk di sini kita menggunakan rangkaian pull up resistor. Jadi sebelum disambungkan ke ESP ke STM, sebelum itu kita harus melalui jalur resistor terlebih dahulu agar rangkaiannya terbaca oleh LCD gitu. Nah, untuk pin dari LCD-nya sendiri SDA-nya ke PB6 dan SCL-nya ke PB7 gitu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, komunikasi I2C pada STM32 dan ESP32 berhasil diimplementasikan dengan baik. Penggunaan satu jalur SDA dan SDL untuk mengakses 2 LCD 16x2 I2C membuktikan efisiensi protokol ini dalam sistem multi-device. Mekanisme addressing 7-bit memungkinkan setiap perangkat diidentifikasi secara unik tanpa konflik. Komunikasi master-slave antara STM32 dan ESP32 berjalan dengan lancar dan sinkronisasi clock-nya yang tepat. Faktor keberhasilan komunikasi I2C meliputi pemilihan kecepatan clock yang sesuai, penggunaan pull-up resistor dengan nilai tepat, serta minimalisasi noise pada jalur komunikasi. Protokol I2C terbukti menjadi solusi efektif untuk komunikasi antar microcontroller dengan jumlah pin minimal. Nah, pemahaman konsep start-stop condition dan ACK knowledge sangat penting untuk troubleshooting secara keseluruhan. I2C merupakan protokol komunikasi yang handal dan efisien untuk aplikasi embedded system. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga materi I2C pada STM32 dan SP32 bermanfaat untuk pembelajaran microcontroller sistem embedded. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.